Tapi reguler juga sama, lulusannya juga banyak di Amerika, ada di Australia gitu. Oke semua lah Pak kalau lulusan Al-Azhar tuh ya. Alhamdulillah lah masyarakat percaya gitu ya. Bahasa kita tahu bahwa the next yang berkuasa dunia adalah China. China betul sekali. Maka kita sudah siapin, termasuk bahasa yang terbaru ada di tahun ajaran baru ini 2025-2026 ada bahasa Mandarin. Tapi yang lebih penting sebenarnya guru-guru itu adalah satu-satunya ya digugu dan ditiru dan itu menjadi salah satu sumber inspirasi. Al-Azharian, welcome back to Berbincang bareng Al-Azhar, the one and only podcast pendidikan terbaik di Yogyakarta. Kalau kemarin kita udah undang tamu kita terbaik dari SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang merupakan salah satu murid terbaik karena juga merupakan entrepreneur muda ya. Kalau hari ini kita punya tema lain yaitu merancang masa depan pendidikan global ala Al-Azhar Yogyakarta World School. Nah, hari ini, aduh ya Allah, gak apa-apa, tepuk tangan dulu dong. Oke. Hari ini tidak kalah dengan tamu yang kemarin, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau ini salah satu orang yang paling berpengaruh di Al-Azhar Yogyakarta World School karena selain pemilik, beliau ini juga ketua Yayasan Asram yang menaungi Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta. Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Hafid. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dinikmati sehat. Aja. Iya gitu. dong Bapak. Nikmat sehat yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Al-Azhar Yogyakarta nih Pak. Nah, kita kan tahu ya Pak ya, Al-Azhar Yogyakarta ini sudah terkenal banget nih. Banget malahan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya yang menjadi dorongan terbesar Bapak nih untuk membangun sekolah dengan visi global seperti Al-Azhar Yogyakarta World School ini apa sih Pak? Alhamdulillah Al-Azhar Jakarta hadir sudah 20 tahun ya ini. Iya Pak, 20 tahun. Dengan perjalanan 20 tahun tentunya kami mengkaji terus gitu, inovasi terus, kemudian berkembang dan sebagainya gitu. Salah satu yang menjadi concern kami memang ini untuk global karena kita tahu bahwa dari pemimpin-pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia ini adalah berdasarkan dari alumni-alumni yang sekolah global. Artinya sekolah-sekolah internasional terutama yang dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari Jerman dan sebagainya gitu. Jadi itu yang menjadi semangat kami gitu. Nah, setelah kami lihat sejak dari pemerintahan zaman Pak Soeharto sampai dengan Pak Prabowo ini gitu ya, pemimpin-pemimpin Indonesia yang di level setelah presiden gitu ya, menteri-menteri itu rata-rata lulusan dari luar negeri gitu, dari Amerika, dari ini. Betul. Sehingga kami memang tahun 2014 kebetulan saya juga secara pribadi dipilih orang Jogja untuk menjadi salah satu wakil dari Yogyakarta dari DIY gitu untuk mewakili di DPD RI, sehingga pada saat itu 2014 kami mengkaji tentang kurikulum yang terbaik untuk anak-anak masa depan. Nah, saat itu memang kami mencoba untuk mengkaji kenapa di Finlandia itu menjadi sekolah atau pendidikan terbaik dunia. Saya penasaran. Iya, berarti memang Finlandia ya Pak? Finlandia gitu. Saya penasaran sekali. Alhamdulillah punya kesempatan ke Finlandia 2 kali untuk mengkaji apa sebetulnya kelebihan-kelebihan yang dilakukan oleh Finlandia. Kemudian karena kami sekolahnya Al-Azhar adalah basicnya Islam. Betul. Gitu, maka saya juga mencoba melihat kondisi yang ada. Islam yang rahmatan lil alamin ini menjadi salah satu tujuan kami ke depan untuk mencetak pemimpin-pemimpin dunia masa depan gitu yang memang punya akhlakul karimah.
Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan adab kan gitu. Iya, betul Pak. Karena konsep kami adalah moderat, maka kami mencoba melihat mana sih pendidikan di dunia ini yang moderat di Islamnya gitu. Sementara setahu saya memang dari Turki gitu ya. Oh, Turki. Jadi Turki. selain dari Finland juga dari Turki. Turki yang Islamnya moderat, kami Iya. memang waktu itu mengambil dari Turki untuk benchmarknya gitu ya. Kemudian setelah kami dari Turki, maka akhirnya menjadi salah satu kajian, dan sampai 4 kali saya ke Turki Wah, luar biasa. untuk pelajari itu gitu. Gak cuma sekali, 2 kali, tapi langsung 4 kali pelajari apa sih sebetulnya konsepnya Turki ini gitu. Karena ada satu tokoh yang ada di Turki memang yang moderat di sana, kelahiran Turki, kemudian dia hidup di Amerika, punya ingin mengembalikan kejayaan Islam masa lalu, karena Turki pernah menjajah dunia kan. Betul sekali, Bapak. 2/3 dunia atau 1/3 ya. Iya, betul. Ketika dunia waktu itu dikuasai oleh Islam dari Turki gitu. Akhirnya mendapat kesimpulan bahwa pendidikan anak-anak masa depan itu ya harus dibuat sistem atau visi ke depan global tapi punya dasar Islam. Oh, berarti memang salah satu dorongannya itu untuk mewujudkan pemimpin masa depan yang punya akhlakul karimah dan yang Islam tentunya kan gitu. Dan itu memang menjadi salah satu tujuan supaya nanti kalau Turki kan ingin mengembalikan kejayaan Islam, kalau kita mengisi kejayaan masa yang akan datang. Mengisi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Iya, gitu. Intinya ke situ dulu. Betul. Itu gitu. Nah, ini Pak ada lagi nih Pak. Jadi kan kalau dulu kita kenalnya itu Al-Azhar Yogyakarta aja nih. Tapi sekarang ini udah berubah jadi Al-Azhar Yogyakarta World School. Yeah. Nah, ini ada apa sih Pak? Kenapa kok tiba-tiba ada rebranding seperti ini Pak? Jadi memang begini, perkembangan zaman, perkembangan kondisi ini setelah kita mendirikan sekolah internasional tahun 2017, akhirnya meluluskan tahun 2023 gitu, 2023 SD 55 waktu itu ya, setelah lulus ini kemudian ada salah satu lulusan di sini dari SD, kemudian saya tanya orang tuanya, Ananda sekarang di mana Bapak gitu? Oh di sekolah X, loh kok tidak di Jogja, tidak di Al-Azhar lagi gitu mas saya gitu, tidak Al-Azhar lagi gitu. Nggak ada Pak Hafid kan SMP-nya belum punya, SMP yang internasional. Iya, kan udah ada bilingual itu bukan internasional, bilingual itu hanya beberapa mata pelajaran saja yang pakai bahasa Inggris kan begitu. Betul Bapak. Tapi maksudnya seperti SD 55 gitu. Akhirnya saya tersentak 2023. Aduh aku semangat gitu. Kita harus bikin SMP, SMA, kemudian internasional. Yang benar-benar internasional bukan kaleng-kaleng loh ini. Karena sejak 2017 saya sudah pakai native dari Australia. Iya, yang sampai sekarang masih itu yang dua native itu Miss Tara sama Miss Rachel ya. Miss Rachel itu, saya kira itu Miss Rachel. Kemudian setelah mendirikan SMP tahun 2023, kemudian kami, wah ini kalau hanya begini saja ini hanya internasional tok, gitu. Tapi kita harus kerjasama dengan perguruan tinggi yang terbaik di bidang pendidikan dunia. Maka ada salah satu pengurus kami, wakil saya yang memang menangani di bidang internasional, dia juga konsultan IB dari Amerika, dari NIU, kemudian langsung dia, Mas, situlah langsung komunikasi dengan kampusmu dulu, kita bikin MOU. Langsung diadakan MOU gitu lah, itu 21 April 2024 di MOU bahwa kita kerjasama sekolah Al-Azhar Yogyakarta bersama North Illinois University dari Chicago, Amerika. Iya, dengan IU itu ya Pak ya? Lah mulai itulah akhirnya, kalau gitu ini global beneran ya. Gitu. Global beneran, maka kami terus berdiskusi dengan semua pengurus, ya gimana pakai namanya, kalau pakai internasional kan nggak boleh, karena memang namanya bukan internasional, tapi namanya harus Al-Azhar Yogyakarta, karena mencirikan Yogyakarta, karena Al-Azhar di Indonesia kan banyak, ada 226 beberapa gitu, kemudian mencirikan Yogyakarta ya pakai Al-Azhar Yogyakarta World School, jadi kita bertaraf dunia, dunia, karena kita memang bangun SDM-nya yang mumpuni di tingkat dunia gitu. Kemudian juga
infrastrukturnya. Wah, kalau infrastruktur udah tidak perlu diragukan sih Pak. Ya, karena kami memang mengundang juga berdiskusi dan konsultan dari internasional untuk membangun satu bangunan itu. Iya. Walaupun kita mengandalkan arsitek dari Yogyakarta, kita sendiri iya ya, arsiteknya Pak. gitu. Iya. Berarti yang di Gamping terbaru itu arsiteknya juga dari Jogja? Jogja, Luar tapi biasa. punya partner Iya. diskusi yang punya wawasan internasional Iya. gitu. Sehingga memang cita-cita saya waktu itu ingin menghilangkan citra sekolah Islam itu mesti kumuh, kemudian toiletnya baunya pesing, Iya, Bapak. kemudian ya kan gitu. Sekarang hilang sama sekali Iya, Pak, cap betul. itu gitu, cap itu, dan kita bisa tunjukkan kepada dunia, tidak hanya Indonesia, bahwa sekolah kita ini smart and green building konsep kita. Smart and green building. Building. Wah, luar biasa banget. Tapi Artinya memang smart sudah kita wujudkan. Anak-anak semuanya udah pakai access card. betul. Ya, mau masuk kelas harus pakai access card. Kemudian masuk lift harus pakai access card. Kalau tidak pakai kartu itu ya Nggak bisa masuk. dia ya, nggak Pak? bisa naik liftnya. Ada juga emang pada kawan saya waktu itu ingin menemui saya gitu. Loh, saya pajak betul nggak mau naik liftnya, gitu, nggak mau nutup pintunya. Iya. Gitu. Dia kaget juga, loh ternyata bukan rusak ya Fit gitu ya. Oh bukan rusak, itu memang harus ada pakai kartu. Iya. Jadi kalau mau naik kamu harus panggil satpam atau petugas. Betul banget, ini juga Jadi memang kita konsep memang smart and green betul. building. Fenomena Greennya luar apa? biasa ini, Pak. Kita semuanya wajib pakai bunga ini hidup, Bunga hidup. bunga plastik. Kalau ada bunga plastik saya suruh buang di sana. Buang aja, buang. Kecuali buang. kalau orang yang ngasih ya gitu Oh, ya. iya. Kemarin ada orang yang ngasih ya sudah kita terima. Tapi nggak boleh itu. Gitu. Iya, memang harus hidup ya buat pemirsa nih ya. Nanti kalau kasih bunga yang hidup. Wah. Karena memang kita green building. Contohnya kampus yang di Bantul, Betul. SD 38 itu. Iya. Lobinya itu Ada pohon hidup itu. Iya, betul Pak. Sekarang masih gede banget itu Iya Pak kan, di tengah masih lobi. dan hidup dirawat. Hidup, betul. Sekarang yang terbaru kita bikin auditorium yang di Al-Azhar Wonosari. Iya. Pohonnya hidup semua dalam. Iya, Pak. Ada 5 pohon itu. Betul, gitu. saya juga sempat kaget waktu ke sana. Kok ini ada pohon di tengah gedung ya? Iya. Dan itu juga bisa itu Pak, akhirnya viral di mana-mana Pak. Jadi karena sekolahnya kan suasananya serba Nyaman, modern, hijau. kemudian canggih, punya gedung tinggi dan juga green building tadi nih Pak. Terus juga beberapa. Tapi tidak meninggalkan budaya. Betul. Kalau budaya pasti tidak Pasti, ditinggalkan. ya, karena semacam pintu masuk gerbang yang tower 2 itu ada Iya. ada maknanya itu kanan kirinya itu Oh, gitu. iya, Pak, ya? Iya, bangunan yang tinggi itu ada maknanya itu ada garis-garis 17 rakaat. Oh, jadi itu tandanya 17 rakaat gitu. Oh, jadi kalau dicermati itu kan mungkin ya, guru-guru nggak mencermati itu, nggak tahu Iya, itu. termasuk Tapi saya, Pak. iya, iya. Coba aja dilihat itu yang tower 1 itu. Itu di sini kan ada 5, kemudian di sini 12. Jadi 17. Itu artinya 17 rakaat sholat 17 kita. rakaat. Gitu. Jadi ada falsafahnya itu gitu. Betul. Kemudian di situ itu gedungnya ada lancip begini. Lancip itu pulpen. Oh, pen. Pen. Pulpen. Pulpen. Nah, kemudian juga terasnya ini kan ada di depan lobi dan teras kan itu kan ada tiangnya itu. Nah, tiangnya itu juga punya filosofi itu. Waduh, penuh falsafah ini ya, bangunan aja. Walaupun gedung modern, Iya. tapi juga kita tidak boleh meninggalkan dari sisi Kebudayaannya. kebudayaan, kemudian artisnya dan gitu. Jadi itu Iya. yang menjadi salah satu pertimbangan kita. Makanya banyak orang-orang yang kemudian lewat gitu videoin, Pak, ini sekolah apa hotel sebenarnya gitu, Pak. Nah, sebenarnya Bapak sebagai pemilik nih ya, Pak, kesan apa sih Pak yang ingin Bapak bangun kepada masyarakat gitu? Kesannya apa nih? AYWS tuh dipandang masyarakat sebagai apa? Jadi saya sih sebetulnya tidak punya target yang muluk-muluk juga, enggak. Hanya pengen merubah pandang masyarakat bahwa sekolah Islam itu juga bisa menampilkan sesuatu yang memang
berkemajuan, tapi punya nilai agama yang kuat. Wah. Gitu. Jadi kalau bisa saya sebutkan di sini adalah transformasi pesantren untuk menuju pendidikan global. Transformasi pesantren untuk menuju pendidikan global. Jadi anak-anak sekolah modern tapi tradisinya pesantren. Jadi kalau anak-anak yang pesantren tadi untuk global juga. Iya. Gitu. Nah, kemudian ini Pak, untuk anak-anak nih di Al-Azhar Yogyakarta World School, ini nilai apa sih Pak? Nilai utama apa yang Bapak ingin tanamkan nih untuk setiap sudut jenjang pendidikannya? Kan Al-Azhar kan mulai dari KBTK, bahkan sekarang ada daycare ya Pak ya? Daycare, 3 bulan. Jadi 3 kalau bulan. ibu-ibu muda itu, kalau dia kerja sibuk itu, nggak usah cari ART di rumah. Gitu, jadi nanti itu tinggal mau kerja, nggak usah dimandiin dulu di rumah, gitu langsung bawa ke sekolahan. Nanti udah ada petugasnya di sana, gitu. Jangan lupa yang kerja sibuk ya, sibuk pulang kerja, mampir sudah wangi, tinggal bawa pulang ya Pak. Gitu. Nah jadi nilai utama apa sih Pak sebetulnya yang mau kita pengen menanamkan anak-anak ini punya akhlakul karimah, kemudian yang dicitrakan dengan adab ya gitu. Sopan santun dan juga dia juga taat beribadah, terutama berbakti kepada kedua orang tua, kemudian itu dan itu saya kira yang paling penting lah gitu, paling penting untuk menanamkan ke anak-anak akhlakul karimah itu. Akhlakul karimah yang paling utama. Ya, dan untuk tahun ajaran baru ini kita konsepnya sudah ngelompat lagi. Gimana itu Pak? Iya, jadi kita ini tidak hanya sekolah biasa. Kita yang punya sekolah konsep yang terbaru ini, kita punya 9 laboratorium. 9 laboratorium. Selain standar laboratorium yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 9 laboratorium tuh kalau boleh tahu apa aja tuh Pak? Contohnya gitu ya. Karena kita afiliasinya waktu sekolah global itu adalah ke Finlandia. Finlandia itu soft skill. Soft skillnya. Jadi anak-anak itu harus diajari mandiri dan sebagainya. Dan kita bikin laboratorium entrepreneur. Laboratorium entrepreneur. Waduh, luar biasa gitu. sekali. Yang kedua ada laboratorium technopreneur. Technopreneur. Kemudian ada laboratorium alam. Laboratorium alam. Karena akan kembali ke alam. Jadi kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita gitu bahwa kita harus tahu bagaimana proses pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya juga kemudian sempat dengar katanya Al-Azhar juga punya laboratorium hukum atau politik gitu ya Pak, jadi karena begini, karena memang saya sendiri ini pernah ikut kancah politik ya, walaupun semi politikus ya. Saya tidak politikus saya gitu. Semi aja nih Pak. Semi aja gitu, ngerti politik aja gitu. Sehingga saya waktu diskusi dengan orang tua itu, orang tua, oh iya Pak, itu yang penting itu seperti bisa nggak nanti sekolah di tempatnya Pak Hafid itu anak saya mengikuti saya, anggota DPR. Oh iya. Gitu, kemudian ada DPRD dari Jawa Tengah, dari DIY dan itu. Oh, nanti kita kasih itu di sana ilmu tentang politik dan hukum. Karena kaitannya itu. Supaya nanti apa? Calon pemimpin-pemimpin ke depan, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu punya dasar juga. Akhlakul karimah tadi itu. Sehingga dia bagaimana untuk proses jadi politik itu juga dengan cara-cara yang tidak harus ngawur kan gitu. Itu laboratorium lagi, apalagi yang terbaru ini adalah big data. Big data. Wah, mungkin se-Asia Tenggara loh, hanya sekolahan kita aja yang punya barangkali itu ya. Big data. Jadi kalau Mbak DJ ini pengen tahu historinya dulu gimana, tahu itu di situ. Aduh, agak menakutkan ya Bapak ya.
Pak? Kita siapkan adalah bangunan 1 hektar. Waduh. 10.000 meter loh itu. Luar biasa besar banget ya Pak iya, ya untuk gitu. lab Untuk itu. lab itu gitu. Sudah. Iya. Sekarang udah proses semua dan sudah berjalan gitu. Nah, tadi masih kan lagi ada masih ada lab bahasa. Oh iya masih ada. Kita 8 bahasa. 9 pas 8 tadi Pak labnya. 9 lab ya. Jadi termasuk olahraga ya. Oh. Olahraga kita kenalkan juga nanti anak-anak calon pemimpin dunia ini golf. Wah, Waduh, kita menyiapkan driving range sekarang ini. Driving range untuk latihan golf. Itu buat guru juga Guru-guru bisa, boleh aja boleh gitu. aja. Boleh, nanti jangan ngambilin bolanya saja. Enggak, nanti kita ngambilin bola aja. Tapi latihan mukul gitu. Biar enggak anak-anak tahu lah bagaimana cara lobby yang paling tinggi itu apa sih gitu. Iya sih, memang kalau golf itu memang kalau kita melihatnya high class gitu ya Pak ya? Iya. Nah masih ada lagi nggak nih Mbak? Apa? Tadi. Ya itu bahasa. Bahasa kita tahu bahwa the next yang berkuasa dunia adalah China. China, betul sekali. Maka kita sudah siapin, termasuk bahasa yang terbaru ada di tahun ajaran baru ini 2025-2026 ada bahasa Mandarin. Waduh, ada Mandarin ya? Iya. Itu wajib ya Pak ya? Ya pilihan juga sih kayaknya. Tapi memang ditawarkan ke anak-anak. Iya, anak-anak. Dan kan kita sebetulnya tidak sekolah acak-acak, kita udah dalam 1 tahun ini udah ada 13 perguruan tinggi terbaik dunia loh. Yang udah MOU loh ya. Gimana itu? Sekolah terbaik dunia ini nggak cuma Indonesia aja tapi udah dunia. Iya, kalau Indonesia tentulah. Amerika NIU, Michigan State University, kemudian juga dari Australia barusan belum lama 2 minggu yang lalu kita MOU dengan Adelaide University. Terbaru berarti dengan terbaru. Australia Pak ya? Dan langsung real. Wow. Lulusan dari SMA Al-Azhar kita beri beasiswa full gratis. Waduh. 10 mahasiswa. Lulusan SMA Jogja loh ini. Waduh. Untuk gitu. Tahun? Ya tahun ajaran baru ke depan otomatis. Luar biasa buat kalian nih. Lulusan gitu yang mau SMA masuk Al-Azhar. Langsung aja. Gitu ya, SMA 34 ataupun SMA 9. Internasional 34, 9 yang reguler. Tapi reguler juga sama, lulusannya juga banyak di Amerika, ada di Australia gitu. Oke semua lah Pak kalau lulusan Al-Azhar. Alhamdulillah masyarakat percaya gitu ya. Gitu. Pak, kalau tadi kan kita juga ngomongin salah satu lab di Al-Azhar itu lab big data. Nah, selain itu kan berarti anak-anak mesti melek dengan IT-nya ya Pak ya. Nah, ini nih Pak, yang jadi masalah sekarang bukan masalah juga sih Pak, tapi itu menjadi isu global juga bahwa sekarang ini anak-anak mulai terdistraksi dengan banyaknya seperti hal-hal yang ada di media sosial. Kemudian anak-anak di mana sih Pak sekarang nggak bawa HP ya gitu. Nah, ini gimana sih caranya Al-Azhar Yogyakarta World School menjaga keseimbangan antara nilai-nilai yang dipegang oleh Al-Azhar dengan kemajuan yang ada gitu Pak? Jadi anak-anak ke depan harus dikasih tahu bahwa ke depan itu seperti ini loh ke depan kemajuannya. Tapi kamu juga harus tidak tinggal landas saja, tapi harus tahu landasannya juga. Landasannya ya agama, itu yang paling penting gitu ya, sehingga dia mengglobal tapi punya pijakan di situ. Akhirnya kembali untuk mencari akhirat, dunianya pasti dapat. Kalau mencari dunia belum tentu akhiratnya dapat gitu. Jadi memang Al-Azhar ini pijakannya agama diperkuat. Iya, yang paling fundamental itu menurut saya gitu. Sehingga mulai anak-anak, kita beri apresiasi kan, anak-anak yang hafal Quran 15 juz, kasih beasiswa, bayar separuh. Kalau yang anak-anak hafal 25 juz, full, gitu, masuk boarding. Bayangkan itu masuk boarding berapa itu. Tapi bisa full dia, gitu. Nggak ada biaya, gitu. Gratis pokoknya gratis, ya Pak ya. gitu. Kita menghargai juga kan, anak-anak punya kemampuan menghafal Al-Quran, gitu. Jadi ini yang kita konsep semacam itu. Gitu. Selain prestasi nih Pak, saya juga sering banget dengar tentang Al-Azhar yang concern dengan kesehatan mental nih Bapak. Karena kan di Al-Azhar itu ada polikliniknya, kemudian ada psikiaternya ya Pak, ada psikolog ya Pak. Maaf. Jadi memang begini,
kami itu waktu berdiri tahun 2017 kita mendirikan boarding. Boarding ini kan kita konsep memang hotel dari si fisik gitu. Kemudian setelah itu setelah kita isi, ternyata dengan konsep hotel ini kayak kacang goreng. Kayak kacang goreng tuh Kayak gimana? kacang goreng artinya itu orang itu laris menarik ya, laris manis gitu ya Iya. gitu. Bahkan dari Papua aja 20% waktu Iya. itu siswanya gitu ya gitu. Problem di lapangan karena ini anaknya pejabat, anaknya pengusaha, anaknya politikus, anaknya eksekutif, yang bupati, yang polisi, yang polda, yang itu ada semua Iya. gitu. Bupati Sehingga Mbak ada ya Pak? iya, Yang ada bupati. bupati yang kemarin bupati itu tiga-tiganya anaknya di sini. Anggota DPRD dari Jawa Tengah itu mulai, wah aku masukkan SMA, SMP ya ini SD harus ada boardingnya. Waduh ya harus bikin boarding untuk SD gitu. Akhirnya ya kita ikuti juga mulai tahun ini ada boarding. SD itu, SD ada boarding. Ya itu ngikuti itu. Kemudian, nah ini kan menjadi salah satu kajian kami bahwa kita harus concern menangani anak-anak ini tidak hanya sekedar ilmu lahiriah saja, Iya. tapi harus punya ilmu tentang psikologi anak. Betul. Oleh sebab itu sejak dari 2011 kita udah ada unit yang menangani psikologinya dari UGM. Langsung gitu. dari UGM? Dari UGM kerjasama gitu. Dan sampai sekarang masih kita kan masih ada terus. Oh, gitu. Iya Pak. Terus ini ada lagi nih Pak yang membuat saya kepikiran banget Apa Pak. itu? Jadi tuh dari branding IUS yang seperti ini Pak. Jadi apa sih Pak yang diinginkan Bapak nih sebagai pemilik? Lulusannya nanti tuh seperti apa? Kalau selain dari sisi agama ini, atau mungkin jadi entrepreneurship atau apa? Jadi memang kenapa bisa saya konsep semacam itu ada laboratorium yang banyak itu termasuk laboratorium agama tadi ya. Islamic Studies itu pengen saya itu anak-anak itu kalau pengen jadi entrepreneur yang sejati dan ke depan itu yang punya akhlakul karimah. Jadi dia itu kerja juga tidak bohong dan sebagainya gitu ya. Iya gitu. betul Pak. Kemudian kalau anak-anak ingin jadi politisi, politisi yang sejati, tidak dia itu main curang dan lain sebagainya gitu. Kalau ingin jadi eksekutif yang sejati, dia itu bagaimana untuk menjadi pemimpin ke depan yang punya dasar agama gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang memang terpenting untuk kepentingan anak-anak ke depan. Dan anak-anak ini kita harapkan untuk jadi pemimpin-pemimpin dunia ke depan gitu yang memang siap secara mental. Tapi yang lebih penting sebenarnya guru-guru itu adalah satu-satunya ya digugu dan ditiru dan itu menjadi salah satu sumber inspirasi. Sumber inspirasi, digugu dan ditiru. Gugu dan ditiru. Dan dia itu orang-orang yang sangat berjasa. Betul. Untuk kepentingan kepemimpinan Indonesia ke depan. Iya, maka dari itu guru-guru di Al-Azhar ini memang multi talent semuanya. Iya. Iya. Termasuk DJ. Aduh, jangan gitu Pak. Iya Bapak, ini yang terakhir nih Pak. Apa itu? Jika Bapak ini diberi kesempatan nih untuk jadi murid Al-Azhar Yogyakarta World School hari ini, nah apa sih yang paling Bapak inginkan untuk dipelajari atau dialami di IUWS? Oh iya, ya memanfaatkan yang ada di IUWS yang sangat komplit. Dari sisi pendidikan juga kita konsepnya komplit, dari sisi fasilitas kita sangat komplit, dari sisi yang lain lah semuanya itu saya kira sangat komplit kita ini gitu. Dan bahkan bisa dicek ya kalau kita bikin checkpoint sekolah mana yang paling ini. Kita kan siapin semua itu sampai laboratorium 9 yang di luar laboratorium standar pemerintah. Kemudian kita ada tempat yang untuk outdoor class. Kalau mau mandi di sungai aja kita siapkan loh itu. Iya, menghafal Al-Quran. Iya, karena di Edupak itu kan anak-anak, mana anak-anak orang kaya mau mandi di sungai kalau nggak di sana gitu. Iya, iya di sana gitu. Iya tentunya itu harapannya ya anak-anak kita bisa memanfaatkan yang semaksimal. Ada satu lagi yang Bapak belum sebutin. Apa itu? Favorit saya. Apa itu? Asram Cafe. Itu ada loh yang memang dikasih tanya. tepuk tangan Salah satu calon orang tua itu. Iya. Orang tua, Pak Hafid, ada nggak sekolahannya itu kampusnya
kafe gitu. Mm-mm. Loh kenapa? Karena anak saya ini sukanya kalau istirahat di Di kafe ya gitu. kafe, iya. Kalau di kafe kemudian sambil main di situ. Oh kita siapin jangan khawatir gitu. Karena memang awalnya konsepnya memang saya mau ambil branding internasional, nasional lah. Iya. Tapi setaraf internasional gitu. Tapi setelah mau MOU waktu itu dia menyampaikan, Pak ini kalau mau jualan tidak boleh jual yang di luar produk kami gitu. Padahal kesukaan saya itu singkong goreng gitu. Jadi, Singkong goreng. waduh ini kalau saya pakai merek ini nggak ada jual singkong goreng gitu. Akhirnya udahlah Iya. sama apa ini Mas Adit anak saya yang besar itu udah bikin sendiri aja Dit kamu gitu. Biar bisa jual singkong goreng. Iya, goreng. Kalau tadi terakhir Pak, ini terakhir banget Oh, nih ya, terakhir banget nih. Apa sih harapan terbesar Bapak Hafid nih untuk Al-Azhar Yogyakarta World School di kancah pendidikan dunia Pak? Dunia banget nih. Jadi saya sebetulnya hanya berpikir awalnya itu apa sih yang mau saya tinggal gitu katanya. Ya satu-satunya yang pendidikan untuk ditinggal untuk calon-calon pemimpin masa depan ke depan gitu. Jadi kalau kita harapkan memang dari sini kita sudah perbaikan SDM. SDM ini bagaimana supaya internasional dan bahkan kami mulai tahun ini kan ada juga yang native dari Amerika kan. Nanti udah ada Prof Eric Jones. Kemudian sekarang ini kan kita sudah ada juga Prof si James Cohen itu ya Pak. Kemudian ada Prof Stephen Holtz, kemudian sama Bu Miss Lady. Itu kan seneng banget itu anak-anak saya lihat tuh. Itu kamu termasuk joget-joget itu. Iya Pak, betul. Artinya itu menikmati gitu. Itu kan menikmati. Dia merasakan juga, aku ini udah di sekolah di Al-Azhar, di Bantul, di Jogja. Gitu. Tapi Al-Azhar di luar negeri gitu. Karena apa? Ini dosenku luar negeri kan gitu. Guru-guruku jadi luar negeri gitu. Jadi sebetulnya harapannya ya tidak terbatas di Indonesia saja, tapi itu sudah dunia kita konsep. Makanya lambang yang saya taruh di kampus Gamping itu sudah ada globe. Ada globe besar di tengah globe itu besar ya Pak di tengah. Tapi memang jadi ikon sendiri sih Pak untuk Al-Azhar, globe dan juga air mancur di tengah itu. Ternyata menarik juga. Menarik ya? Bapak, luar biasa. Nggih. Tapi itu nanti belum loh, itu nanti masih ada 2 tower lagi. Nanti. Masih ada 2 tower lagi? 14 lantai masing-masing. Luar biasa. Padahal itu aja untuk boarding. Untuk boarding Putra 1 tower, boarding Putra 1 tower. Tapi nanti kalau boarding sini udah penuh. Oke. Jadi boarding nanti juga akan dibuka di Gamping. Ya, mudah-mudahan sukses untuk semuanya gitu ya. Diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah. Wah itu berkah yang dicari ya Pak ya. Jadi semuanya yang belum punya istri dapat istri yang cantik gitu. Yang suami dong Pak. Yang belum punya suami dapat suami yang ganteng dan dapat suami yang soleh gitu. Ini kan jomblo-jomblo. Kalau sekarang green flag Pak namanya. Apa Pak. itu? Kalau cowok baik itu disebutnya green flag. Apa itu? Green flag itu bendera hijau. Jadi dia itu cakep gitu, cakep secara lahiriah dan batiniah. Disebutnya green flag gitu. Ya itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Hafid Asrom selaku pemilik dan juga Ketua Yayasan Asram yang menaungi Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta World School. Sekali lagi saya terima kasih banyak nih Mbak sudah mampir, sudah menyempatkan waktunya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share ya ke siapa aja, ke teman kalian, ke adik-adik kalian, ke orang tua dan juga ke seluruh manusia di dunia. Bye.